kembali lagi bersama kami Tim Paradigma. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawabnya di dunia hingga di akhirat kelak. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan masyarakat, negara, dan agama. Sampai di sini, mungkin kita sudah memiliki gambaran umum tentang arti penting dari pendidikan. Sehingga tidak heran, untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan pendidikan formal. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikannya lebih tinggi yang sekarang kita kenal dengan nama perguruan tinggi atau universitas. Pendidikan itu adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu bertujuan untuk memuliakan manusia. Kali ini, Tim Paradigma akan membahas tentang universitas tertua di dunia, sekaligus sosok perempuan inspiratif yang jarang dikenal namun warisan intelektualnya masih mampu dirasakan oleh setiap orang. Sebelum kita lanjut videonya, kita putar dulu intronya. Mungkin kita sering mendengarkan ungkapan kata bahwa perempuan merupakan madrasatul ula atau sekolah pertama. Namun nyatanya hal ini bukan hanya sekedar ungkapan kata. Namun kali ini kita akan membahas sosok perempuan yang mendirikan universitas pertama dan tertua di dunia. Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri merupakan sosok perempuan muslim yang namanya hampir tidak lagi dikenal di dunia. Sehingga Tim Paradigma berinisiatif untuk mengangkat perjalanan heroiknya. Fatimah Al-Fihri merupakan sosok perempuan yang membuka jalan pendirian universitas pertama di dunia. Awalnya, ia mendirikan masjid di kota Fes, Maroko, yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan yang bernama Universitas Al-Qarawiyyin. Diambil dari beberapa literatur terpercaya, Fatimah Al-Fihri lahir pada tahun 800 Masehi. Dia adalah putri Muhammad ibnu Abdul Al-Fihri, seorang pedagang kaya yang menetap di Fes bersama keluarganya pada masa pemerintahan Idris kedua. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya. Tetapi, suatu saat di awal abad ke-9, Fatimah berimigrasi dengan ayah dan saudara perempuannya di Kairawan di Tunisia ke Fes di Maroko. Sejarah pembentukan Universitas Al-Qarawiyyin. Fatimah adalah sosok perempuan yang berintelektual dan juga sebagai seorang muslim yang taat. Ketika Fatimah mewarisi kekayaan besar setelah kematian ayahnya, dia menginvestasikan kekayaan ini untuk mendirikan sebuah masjid dan juga lembaga pendidikan untuk kepentingan komunitas muslimnya. Secara bertahap, pendirian berkembang menjadi Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin Universitas of Al-Qarawiyyin yang dinamai berdasarkan tempat kelahiran Fatimah, yaitu Kairawan di Tunisia. Menurut sejarah Muhammad Yasir Hilali kepada Detsuche Welle, selama hidupnya Fatimah disebut ibu dari anak laki-laki. Julukan ini mungkin berasal dari amalnya dan fakta bahwa dia membawa siswa di bawah sayapnya. Katanya, setelah membeli tanah dari seorang pria dari suku Hawara, Fatimah memulai proyek pembangunannya pada awal bulan Ramadan tahun 254 Hijriah, yaitu 859 Masehi. Dari abad ke-10, masjid terkenal Al-Qarawiyyin menjadi lembaga keagamaan pertama dan universitas Arab terbesar di Afrika Utara. Universitas Al-Qarawiyyin pada saat itu menarik banyak siswa dan ilmuwan terkenal. Simposium dan debat rutin diselenggarakan di sana. Menurut dokumen yang tersedia, sejumlah sarana pendidikan didirikan di universitas dan seluruh Fes. Catatan yang sama ini menyebutkan keberadaan sejumlah besar perpustakaan. Selama berabad-abad, Universitas Al-Qarawiyyin menjadi pusat spiritual dan pendidikan utama di dunia muslim. Awalnya, di sana hanya berfokus pada pengajaran agama dan menghafal Al-Quran. Tetapi universitas tersebut membuat sebuah transisi pelajaran dengan mengajarkan tentang bahasa Arab, musik, tasawuf, kedokteran hingga astronomi dan pendidikan umum. Siswa dari seluruh dunia berpergian untuk mempelajari berbagai mata pelajaran, mulai dari ilmu alam hingga bahasa bahkan ke astronomi. Selama abad pertengahan, Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai pusat intelektual utama. Tidak mengherankan, banyak sarjana terkemuka telah belajar di lembaga terkenal ini. Rumor mengatakan bahwa bahkan Gerbert Aurillac yang lebih dikenal sebagai Paus Lepester yang pernah belajar di Al-Qarawiyyin, dan dialah yang diberi penghargaan untuk memperkenalkan angka Arab yang kita gunakan sampai saat ini ke seluruh Eropa.
Ide Fatimah Al-Fihri menciptakan ruang sosial yang memungkinkan pertukaran intelektual untuk meningkatkan mutu pendidikan yang progresif. Maka, bukanlah hal yang berlebihan jika gagasan dan visi Fatimah berpengaruh di dalam model pendidikan di Eropa hingga dunia. Fatimah menawarkan kepada dunia mengenai struktur pembelajaran profesional dan institusional yang menggetarkan benua Eropa. Sehingga negara-negara di belahan Eropa melihat potensi besar dengan konsep pendidikan Fatimah Al-Fihri dengan segera mendirikan institusi mereka sendiri. Salah satu universitas yang sangat terkenal hari ini adalah University of Bologna dan University Oxford. Universitas Al-Qarawiyyin adalah lembaga pendidikan pemberi gelar pertama di dunia sebagaimana diakui oleh UNESCO dan Guinness World Record. Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai universitas paling kuno di dunia yang masih beroperasi, mendahului Universitas Eropa pertama. Tanggal acuannya adalah tahun berdirinya Al-Qarawiyyin sebagai masjid. Universitas Al-Qarawiyyin masih beroperasi sampai sekarang. Dan di antara hal luar biasa lainnya, universitas ini memiliki salah satu perpustakaan tertua di dunia. Perpustakaan ini berisi lebih dari 4.000 manuskrip, termasuk teks abad ke-14 karya sejarawan terkenal Ibnu Khaldun Muqaddimah. Perpustakaan baru-baru ini mengalami perbaikan, dipelopori oleh arsitek wanita Aziza Chaouni yang bekerja untuk merenovasi perpustakaan. Pandangan ke depan dan komitmen Fatimah, di samping kontribusi tanpa pamrihnya dalam memperjuangkan kemajuan intelektual, mengarah pada pendirian universitas yang monumental. Warisan luar biasa dari dedikasi dan upaya pemberdayaannya memang layak diterima dan merupakan sumber inspirasi bagi semua orang. Perpustakaan Al-Qarawiyyin sekarang terbuka untuk umum dan di antara harta karun lainnya memamerkan ijazah asli Fatimah Al-Fihri. Di atas papan kayu, Fatimah Al-Fihri sendiri dianggap sebagai orang suci dan dia sangat dihormati di antara orang-orang beriman terutama di Fes. Okelah Sobat Paradigma, itulah tadi sejarah yang singkat, padat, dan jelas mengenai universitas pertama di dunia. Di sini kita bisa mengambil sebuah pengetahuan bahwa pendidikan khususnya perguruan tinggi yang sekarang kita rasakan berevolusi dari Universitas Al-Qarawiyyin. Karena intelektual dari Fatimah, kita sekarang mampu merasakan pendidikan yang baik dan mampu mendapatkan pengetahuan yang sangat sistematis sampai sekarang ini. Buat teman-teman yang merasa video sejarah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, sobat semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang menambah ilmu lainnya dikarenakan masih banyak lagi fakta-fakta yang akan dikaji secara mendalam oleh tim Paradigma. See you the next video.